Sekarang kita nih hidup di Indonesia, kita sudah tahu hukum kayak gini, sudah tahu apa kalian berbuat. Nah itu yang udah suka. Kita nih memang minoritas nih sekarang, kita harus sadar diri lah. Nah bagaimana kalian mau mengubah ini? Ya penginjilan lah, supaya jadi mayoritas. Dan harus memikirkan ke depan, harus menyiapkan pemimpin-pemimpin. Begitu, bukan keluar-keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AMK News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menampilkan ya sebuah video dari Sarah Ayu, istri dari pendeta Saifuddin Ibrahim ya, yang kali ini memberikan tanggapan perihal pertanyaan-pertanyaan dari para netizen, para pendukung Saifuddin, dan juga tentunya kalian-kalian ini yang lagi nonton ya, yang pasti bertanda tanya gitu kan, karena sebelumnya Saifuddin ada membuat sebuah video yang mengatakan bahwa istrinya ya, yaitu Sarah Ayu, bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk memulangkan Saifuddin Ibrahim. Jadi kita tahu Sarah Ayu ya, itu sempat berkali-kali memposting foto dirinya sedang ada di kantor Bareskrim. Ya, saya juga nggak ngerti gitu tujuannya apa gitu kan, ke kantor Bareskrim terus di foto-foto. Ya, apakah itu satu kebanggaan atau cuman iseng-iseng atau ada agenda tersembunyi, kita nggak tahu. Ya, jadi di sini akan dijelaskan dengan gamblang oleh Sarah Ayu kenapa ya dia bisa ada di Bareskrim Polri, dan sebenarnya apa benar dia itu bekerja sama untuk memulangkan Saifuddin seperti yang dituduhkan kepadanya selama ini ya. Bahkan dikatakan bahwa Sarah Ayu pengen sekali suaminya itu masuk penjara supaya donasinya banyak kan gitu. Jadi kalau Saifuddin masuk penjara nanti donasinya banyak, karena dia sudah pernah mencicipi uang donasi saat Saifuddin pertama kali masuk penjara. Itu saja sudah luar biasa angkanya, apalagi kali ini ya, di mana Saifuddin itu sudah sangat terkenal, sudah punya banyak pendukung, bahkan pendukungnya bukan dari Indonesia saja, sudah sampai ke luar negeri kan gitu. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu sangat sering ya kita lihat di live comment, di komentar ya, bahkan juga disampaikan kepada Saifuddin, dan Saifuddin juga menyampaikan hal tersebut ya. Istrinya itu sudah terlena ya, dia sudah terlena dengan uang tersebut dibilang sama Saifuddin. Ya, kali ini kita akan dengar bagaimana ya versi dari Sarah Ayu supaya adil gitu kan, jangan selama ini penonton-penonton ini cuma mendengar dari satu pihak, kita harus mendengar dari dua pihak, dan kali ini kita dengarkan dari versi Sarah Ayu. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman. Apalagi Bang, kira-kira netizen ini yang laporan ke Abang? Ini apa, nggak tahu gimana tuh, Abi lagi ngasih tahu kalau Bu Sarah ini datang ke Jakarta ini. Ada backingan Bareskrim buat intel buat nangkap Abi di sana. Apa benar itu? Ini ya, aku jawab. Kalau aku kerja sama dengan Bareskrim, nggak mungkin pasang foto status. Itu orang bego, orang yang nama kerja sama nggak mungkin dipublikasi. Makanya aku kan tes itu buat status, diambil. Kan orang cuma, aku kadang gini, ya Allah bego orang ini nggak punya ilmu intelijen. Orang kalau bekerja sama apalagi hal-hal kayak gini, dia diam-diam, nggak mungkin publikasi. Aku kan sengaja pasang status itu karena aku udah tahu pasti hanya orang bego yang percaya. Ya cuman kan jadi ide baru, konten baru lagi muncul lagi seperti itu. Itulah taktikku, mengetes kadar orang itu, otaknya. Jangan kadar orang yang percaya itu ya kadarnya sekilo kurang 3 on. Ya. Masa lah aku nih kerjasama ke Bareskrim, aku pasang foto di Bareskrim, dan foto itu siapapun bisa. Kalian datang aja ke Bareskrim buat foto situ, siapa yang melarang? Ya. Siapa aja bisa buat foto di situ. Iya. Kemarin aku kawal Kamarudin. Apa tadi itu? Foto di situ. Nah. Ya harus foto lah, palingnya ada ini. Iya.
kalau nih kerjasama dengan polisi, udah ditangkap. Bukan sekali-sekali, udah dari awal pulang. Gini, aku pulang memang minta bantuan sama kedutaan Indonesia. Kenapa? Aku sudah minta tolong sama semua pendeta. Aku mau pulang, tapi nggak ada yang nolongku, mau bantu. Mungkin warga sungkan lah sama Abi. Aku tuh berusaha mau pulang itu berkali-kali, kan? Tahu nggak? Sampai kemarin tuh bisa lolos. Aku diinterogasi itu langsung konjennya turun tangan. Abang tahu? Konjennya langsung turun tangan ngatasinku. Konjen itu nanya gini, kalian di sini tinggal sama siapa? Siapa yang ngundang? Apakah ada yang biayain kalian? Oh, interogasinya. Interogasinya. Iya. Tapi aku nggak jawab pertanyaan itu. Kalau aku jawab semua nih, udah kena, kalian udah ditelepon-telepon semua. Tapi ada nggak ya sekarang nih ditelepon oleh kedutaan Indonesia atau ditelepon Barreskrim? Kalau aku nggak ada. Kalau aku mau ini kena semua kalian ini. Ya enggak. Tapi aku apa jawaban ke konjen ini? Pak, dengan Bapak memulangkan saya, itu sudah memukul dia kok. Aku bilang gitu. Iya dong, iya. Ya enggak. Akhirnya terbukti. Dengan kepulanganku kan, watak Abi kelihatan semua. Iya. Tiap hari bikin judul baru, tiap hari nyinggung orang, apa dan sebagainya, ngeluarin itu. Makanya, untungnya kedutaan Indonesia tuh percaya dengan omongan. Kalau enggak, aku tuh nggak bisa pulang, kata dia gini. Kalau kamu nggak jawab ini, saya nggak kasih paspor kamu. Diancamku gitu. Iya. Aku bilang gini, Pak. Aku bilang, aku mikir ide apa yang harus ku omong ya. Aku nggak mau melibatkan orang pulang. Aku bilang gini, Pak, aku pulang hanya rindu anakku. Dia tanya, anak kamu ada berapa? 3. Aku bilang keadaan anakku. Dia bilang, astagfirullahaladzim. Aku salut dengan kedutaan Indonesia punya hati kemanusiaan. Menurutku kedutaan Indonesia tuh pendeta lebih dari pendeta. Dia punya hati. Iya dong. Setelah dia dengar punya anak 3 dengan umur yang segitu-gitu tuh, aku cukup jawab, Pak, dengan Bapak memulangkan saya itu sudah memukul dia kok. Ya benar. Aku dikasih. Kalau enggak, kalian yang pendukung itu udah ditelepon. Yang dipendukung di sana nggak bisa nginjak Indonesia lagi. Berarti kayaknya Ibu Sarah ini ada salah satu kliknya kepada penggemarnya Abi ya, berarti kayaknya. Ada klik apa? Ibaratnya nggak terima atau terlampau ngatur atau terlampau. Yo, ngatur wajar lah, itu suami gua. Yang nggak wajar aku ngatur suami orang. Itu kurang ajar. Kalau aku ngatur Abi itu wajar. Ya suami gua tanggung jawab gua. Kalau yang kurang ajar, ngatur suami orang, gua atur-atur nggak boleh gini, nggak boleh berteman sama ini, itu kurang ajar. Tapi kalau aku ngatur Abi, itu untuk kebaikan. Coba sebutkan di mana letakku kalau ku benar-benar ngejerumuskan Abi. Ku ngajak dia pulang ya, itu gentleman dong. Daripada dia sekarang, ngajak pulang. Iya dong, aku ngajak pulang ya dia. Aku bilang gini, ayo kita pulang, kita hadapi bersama. Kita sudah lewatin itu kok. Aku tuh nggak takut. Karena aku gini. Abi jawab apa? Abi tuh sudah terpengaruh dengan omongan-omongan orang ini. Udah fokus sembuyan. Ya khawatir lah, nanti di sana di penjara juga, apa dan sebagainya. Ya penjara lah. Sekarang kita nih hidup di Indonesia, kita sudah tahu hukum kayak gini, sudah tahu apa kalian berbuat. Nah itu yang udah suka. Kita nih memang minoritas nih sekarang, kita harus sadar diri lah. Nah bagaimana kalian mau mengubah ini? Ya penginjilan lah, supaya jadi mayoritas. Dan harus memikirkan ke depan, harus menyiapkan pemimpin-pemimpin. Begitu, bukan keluar-keluar. Ya enggak? Harus mengkaderkan orang Kristen jadi kader-kader partai, jadi masuk-masuk. Itu nama. Itu baru berkontribusi, bukan keluar-keluar ngomong kita nih gini, ditindas, ini apa? Kalian baca tuh
di Alkitab Nehemia itu tuh harus membangun, bukan keluar-keluar. Keluar-keluar itu ada peribahasa gini kalau pelajaran SD, air beriak tanda tak dalam. Apa tuh? Masih ingat tak pelajaran bahasa Indonesia? Air beriak tanda tak, banyak ngomong tuh ada ilmu. Kayak tong kosong nyari gitu ya. Makanya kalau kita sebagai kita baca Alkitab tuh benar-benar penindasan itu udah biasa. Aku bingung orang bilang Abi pindah aja di Amerika, di sini udah aman. Daunnya Mas pindah. Gila, yang bagi ngerasa komen kayak gitu nggak aman, kalian angkat kaki aja dari Indonesia, gila pergi aja. Aku tetap di sini. Aku akan membangun Indonesia dengan 3 anakku tuh, aku akan didik mereka. Tuh, baru mental pejuang. Ya enggak? Mental orang pejuang tuh gitu, bukan kabur. Kalau kabur tuh udah ngatasi masalah. Aku bilang kayak Abi. Kalau contoh, Abi balik ke sini, ininya, habis itu dia ditangkap, masih terima? Sebenarnya masih terima, cuma kan sekarang keputusan atau apa yang ada terjadi lah, emosi dan sebagainya. Enggak, Bang, sebenarnya kalau hal Abi nggak ngomongin ngerecokin ini, aku mau dampingin Abi. Cuma udah, ini kan masalah dia ngejelekinku, bukan ngejelekinku saja, keluarga ini. Oh gitu. Dok, makku sampai nerima YouTube itu kan nggak malu. Oh gitu, iya. Ini bukan masalahku lagi, ini udah masalah keluarga. Keluarga besar yang dipermalukan Abi. Oh, iya. Emang orang di kampung itu nggak ngomongin. Iya. Aku bilang gini, makku WA tuh, waktu lagi viral-viral tuh dikasih video. Aku jawab kayak makku apa? Udah terima nasib aja. Dok, mau gimana lagi? Kalian tahu nggak sebenarnya orang tua aku nggak setuju sama Abi. Nggak setuju. Tapi hanya untuk menyenangkan anak nih, mereka diem aja. Tapi aku tahu mereka tuh nggak setuju. Iya. Tapi demi nyenangin anak dia diem aja. Kalian harus tahu sekarang ini, misal Abi pulang nih, orang nanya berharap aku kembali, itu udah berat. Walaupun ku tahu di dalam Kristen tidak boleh cerai, Bang. Iya. Tapi ini kan sudah problem udah panjang. Iya. Panjang, iya. Aku sudah bilang sama Abi, kalau mau kembali ke ibu, kau harus minta maaf ke orang tuaku. Bukan urusanku lagi sekarang. Iya dong. Kalau aku sih udah tahu pengajaran Alkitab mengampuni. Iya. Enggak. Tapi kan sekarang tidak mau nyakitin orang tuaku lagi. Oke. Jadi orang tua juga sebenarnya nggak terima, orang tua. Ya nggak terima lah, cuma mereka itu kan nggak berani komen kayak gitu. Orang tua nggak berani. Kalau Abi nonton gimana? Ya bagus sekali Abi nonton. Emang nggak ngasih tahu pas kejadian ini gimana? Ini orang tua saya. Oh udah, aku udah ngomong. Aku bilang sama aku ada WA yang waktu viral itu. Aku bilang kalau kamu mau sama aku ya minta maaf. Ke orang tua aku bukan urusan denganku lagi sekarang. Ya. Oke. Kita lanjut ya, ini ada pertanyaan juga nih dari Nona. Pak Saifuddin curiga istrinya bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Pak Saifuddin. Tadi kayaknya udah dijawab lah. Udah dijawab ya ininya. Aku sudah bilang sama Abi nih. Kemarin aku telepon dia, Abi, kalau Abi nggak mau aku bolak-balik dipanggilin Bareskim, jangan nyari perkara. Silakan khutbah, tapi jangan nyinggung Indonesia. Selama kamu mau nyinggung Indonesia, ya aku dipanggil terus dong. Iya. Benar. Jadi salah siapa sebenarnya? Abi yang nantang mereka, tapi aku masih tutup. Tapi sebagai istri, maaf nih, sebagai istrinya Saifuddin Ibrahim, emang Bu Sarah nggak bisa ngasih tahu jangan ngangkat ini, jangan ini. Udah capek. Sebenarnya sebelum viral ini, waktu zaman corona itu, sebelum itu, aku pernah ngomong ke Abi, Abi, udahlah, kamu sudah tua, aku bilang. Kamu istirahat aja biar aku aja. Aku sudah waktu keluar dari penjara tuh aku sudah wanti-wanti, Abi ngomong hati-hati. Enggak, kata Abi, apalah Bang Leo. Saya ini sudah tahu keadaan di dalam itu.
Udah berkali-kali ngomong, dia bilang, wah saya tahu sudah di dalam itu bagaimana ngatasinnya. Berarti nggak ada cara buat menghentikan Abi dong, terus-terusan begitu. Ibaratnya Hanya Tuhan lah, menurutku. Ya. Kemarin aja aku udah ngomong ke dia, beberapa hari yang lalu ya, aku telepon Abi, kalau kamu sudah memutuskan untuk di Amerika, ya udah kamu urus aja Amerika. Setiap negara itu ada plus minusnya. Nggak semua perfect. Amerika juga ada hukum LGBT, aborsi. Nah, kau uruslah itu. Sekarang Indonesia urusanku. Ya nggak? Kalau kamu memilih Amerika, ya udah urus saja negara Amerika. Sekarang urusan Indonesia urusanku. Bagaimana urusanku? Ya udah, aku akan mendidik anakku. Tiga putri itu mental seperti maknya. Ya, Ahok aja orang tuanya dari Tiongkok turun ke Bangka. Nih, udah perjuangan dari Amerika berapa benua loh. Berani sampai nginjak sini. Pertaruhkan hidup dan mati. Iya. Ya enggak? Berarti anakku lebih hebat lagi nanti. Ya dong? Yes. Nah, diaminin lah ya kan. Amin. Nah, itu mental orang membangun. Aku percaya yakin anakku bisa. Bisa membangun. Karena maaf, berpikiran bukan mental anak kecil. Walaupun umurku masih kecil, tapi mentalku bukan mental anak kecil. Mental anak kecil tuh ya nyari sensasi terus. Tapi kan esensi yang aku cari. Ya, teman-teman sudah dengar ya, ini versi dari Sarah Ayu, di mana cukup panjang penjelasannya ya, tapi teman-teman saya rasa sudah cukup dapat menyimpulkan dan menangkap ya apa yang dimaksud ya oleh Sarah Ayu. Jadi ada beberapa poin ya mungkin saya jelaskan juga. Yang pertama tentu saja Sarah Ayu itu harus sering ke Bareskrim. Kenapa? Untuk melaporkan ya, atau istilahnya dia kena izin lapor gitu kan, sama kayak misalnya orang yang kena hukuman terus disuruh dalam beberapa waktu itu harus melapor gitu ya, jadi izin lapor gitu kan ya. Begitu juga yang terjadi dengan si Sarah Ayu gitu, mungkin dia selama 2-3 tahun setiap bulannya dia harus melapor ke Bareskrim, atau berapa lama sekali kita nggak tahu ya, antara Bareskrim dan Sarah Ayu lah yang tahu. Tetapi tentu saja untuk kasus-kasus seperti ini izin lapor ya, izin lapor rutin itu sangat masuk di akal, sangat wajar ya, sangat wajar untuk dilakukan. Jadi memang Sarah Ayu itu wajib rutin melapor. Terus yang kedua, ya tentu saja selama Saifuddin juga masih koar-koar, Sarah Ayu akan terus dimintai keterangan kan gitu. Ya, jadi dimintain apa, kamu masih berkomunikasi dengan Saifuddin, terus komunikasi terakhir kamu bahas tentang apa yang sudah disampaikan gitu kan, atau mungkin dari Bareskrim ada ingin menyampaikan untuk untuk Saifuddin ya, untuk pendeta Saifuddin melalui perantara Sarah Ayu kan gitu. Karena kalau dari Bareskrim mungkin nggak mau didengar atau nggak bisa kontak si Saifuddin, tapi lewat Sarah Ayu kan bisa. Jadi segala kemungkinan itu ada, tetapi di sini kita bisa lihat ya bahwa Sarah Ayu itu sangat kooperatif ya. Sarah Ayu itu sangat kooperatif dengan kepolisian dalam hal ini, dan saya harus acungi jempol kalau Sarah Ayu ini istilahnya gentleman ya, walaupun dia perempuan tapi dia menunjukkan sikap kesatria dengan istilahnya kooperatif ya, dengan sangat kooperatif. Terus di sini teman-teman juga dengar ya, ada satu pernyataan yang luar biasa dari Sarah Ayu, di mana ya saat dia diinterogasi oleh konjen, ya diinterogasi oleh kedutaan, kantor kedutaan. Jadi konsulat jenderal itu yang langsung turun tangan mengurusi Sarah Ayu karena mungkin kasusnya sudah viral dan terkenal ya. Jadi langsung konjennya yang urus, langsung konjennya yang interogasi, dan di sini Sarah Ayu sama sekali tidak ingin menarik-narik nama-nama orang yang mendukung mereka selama di Amerika, mulai dari sponsor ya yang membantu membiayai, yang ngasih uang, yang ngasih semua donatur-donaturnya ya, dia nggak mau sebutkan, nggak mau ungkap gitu. Kenapa? Karena kalau diungkap pasti tentu saja donatur-donatur ini akan kena ya, akan kena panggil untuk dimintai keterangan gitu kan, kena panggil untuk diminta keterangan, dan itu cukup merepotkan tentunya ya, cukup istilahnya nyebelin gitu, bahkan bisa sampai kepada sanksi nggak bisa lagi pulang ke Indonesia kan gitu ya, sampai dibilang ini salah-salah mereka bisa nggak pulang gitu kan, nggak bisa pulang lagi karena nama Anda akan benar-benar terkenal juga mengikuti keterkenalan Saifuddin dan Sarah Ayu. Jadi
Sarah Ayu bersikap kesatria ya, dengan istilahnya dia bilang ya janganlah libatkan ke orang yang istilahnya nggak ada hubungan, mereka cuman mendanai dalam segi dana atau membantu mereka dapat tempat tinggal dan makan ya. Jadi ini orang-orang tersebut harus berterima kasih kepada Sarah Ayu juga ya. Terima kasih kepada Sarah Ayu karena nggak melibatkan mereka. Jadi Sarah Ayu nggak mau melebarkan hal ini. Terus kita lanjut, ada juga statement ya dengan mengatakan bahwa kedutaan atau konjen ya, konjen Indonesia ini hatinya benar-benar baik. Ya, konjen ini hatinya luar biasa baik. Bahkan lebih pendeta daripada pendeta ya, disebut lebih pendeta daripada pendeta. Jadi maksudnya apa? Ya bukan dalam hal khotbah, ya nggak mungkin dalam hal khotbah gitu kan, tapi dalam hal kelakuan maksudnya gitu kan. Artinya kelakuan konjen ini jauh lebih manusia, jauh lebih lebih baik hati gitu kan, lebih luar biasa dibandingkan pendeta yang dijumpai Sarah Ayu gitu. Karena Sarah Ayu juga mengatakan dia berkali-kali curhat dengan pendeta, ya dengan beberapa pendeta untuk dibantu bisa pulang ke Indonesia. Tetapi pendeta-pendeta tersebut semua menolak. Bayangkan ya, dia minta tolong agar bisa pulang, agar bisa berjumpa dengan anak-anaknya ya, itu nggak dibantu oleh pendeta-pendeta yang ada di sana. Wow, ya bisa jadi ya karena segan gitu kan, karena nggak enak sama Saifuddin ya, pendeta-pendeta itu takut sama Saifuddin mungkin kan ya. Tetapi di sini teman-teman dengar ya bahwa konjen ini ya yang notabene muslim, karena ya kita dengar dari ucapan-ucapan konjennya ya, kayak dia terkejut juga mengucapkan astagfirullah. Jadi jelas bahwa konjen tersebut beragama Islam. Jadi ya sekali lagi ya, di sini Sarah Ayu membuktikan bahwa agama Islam itu benar-benar agama yang rahmatan lil alamin, agama yang luar biasa, tidak melebarkan kemana-mana, sesuai ya dengan hukum-hukum yang berlaku. Jadi yang bermasalah Saifuddin ya Saifuddin, nggak ada hubungan dengan istrinya, nggak ada hubungan dengan orang lain. Jadi clear ya bahwa ya itulah akhlak dari seorang muslim, ya, akhlak yang luar biasa. Terus lanjut masalah minoritas ya. Jadi Sarah Ayu juga menyinggung masalah minoritas. Nah, itulah yang saya bilang, kita ini jadi apa tergantung mentalitas kita. Ya, tergantung mentalitas kita. Jadi saya ambil sedikit pepatah ya atau nasihat. Kalian bisa lihat kayak orang-orang yang perantauan. Ya, orang-orang perantauan tuh mana pernah ngeluh. Walaupun kondisinya nggak enak. Walaupun kondisinya ya kadang-kadang tidak adil bagi mereka. Tetapi mereka yakin dengan kerja keras, dengan doa, ya, dengan jerih payah mereka, mereka bisa mengubah keadaan. Kalaupun tidak mengubah keadaan dirinya, minimal anak cucunya akan hidup lebih baik daripada dia. Jadi sekali lagi ya, mentalitas kita tuh harus mentalitas pemenang. Jangan mentalitas yang kerjanya playing victim. Jangan mentalitas yang kerjanya fitnah sana, fitnah sini gitu kan, dengan bilang, wah nggak adil, nggak adil, nggak adil gitu. Begitu ditanya di mana yang nggak adil, nggak bisa dia jelaskan. Pokoknya gitu kan. Semua pakai pokoknya gitu. Kalau kita kasih solusi, nggak mau dengar, maunya menang sendiri. Nah, itulah orang-orang yang mentalitasnya benar-benar mentalitas pecundang. Ya, harus kita katakan mentalitas pecundang. Jadi, orang-orang yang selalu menjelekkan Indonesia, mengatakan Indonesia nggak adil, ya saya setuju dengan apa yang dibilang sama Sarah Ayu, ya mending Anda keluar saja dari Indonesia kalau gitu. Ya, kalau kita udah nggak cocok, ngapain kita keluar-keluar? Sama kayak kita kerja di satu perusahaan. Ya, kita udah nggak nyaman dengan perusahaan itu. Kita merasa nggak adil lah bosnya, merasa kerjaannya nggak cocok lah, dan sebagainya. Daripada Anda jelek-jelekan perusahaan Anda, daripada Anda provokasi karyawan lain ya, daripada Anda jelek-jelekan perusahaan dengan ngomong perusahaan ini di luar ya, kasih tahu teman kalian, wah perusahaan saya ini gini-gini, bosnya begini-begini, produk kami semua jelek gini-gini, ya. Terus Anda jelek-jelekan teman kerja Anda jelekkan semuanya, ngapain? Mending Anda keluar saja. Ya, mending Anda keluar saja, ngapain ngotori diri gitu, tambah dosa kawan-kawan. Anda menjelekkan tempat Anda kerja, tempat Anda tinggal, itu sama aja dengan Anda menambah dosa, ngapain? Daripada nambah dosa, mending keluar. Ya, daripada ngotori hati, mending keluar. Walaupun mungkin perusahaan itu nggak bisa membuat Anda kaya, walaupun perusahaan itu tidak bisa sesuai dengan ekspektasi Anda, tapi jangan lupa, perusahaan itu sudah membuat Anda hidup sampai sekarang. Ya. Perusahaan itu sudah membuat Anda bisa bertahan sampai sekarang. Jadi jangan dihina-hina. Begitu juga dengan Indonesia. Kalau Anda bilang Indonesia jelek, kenapa Anda masih pilih Indonesia?
Kenapa masih pilih? Nanti ada yang bilang, oh karena yang luar negeri nggak nawari saya. Ya artinya Anda udah terbuang gitu kan. Masih syukur Indonesia mau tampung, negara lain nggak mau tampung. Ya kan lebih baik gitu. Masih ada yang mau nampungin Anda. Jadi janganlah kerjanya tuh menjelek-jelekkan. Dan saya setuju ya, kalau mentalitas kita itu harus mentalitas yang membangun. Kalau Anda merasa yang jadi pemerintah sekarang nggak beres, penegak hukum nggak beres, semuanya nggak beres, ya kenapa bukan Anda? Kenapa bukan Anda aja yang jadi mereka gitu? Daripada kita komplain-komplain, ya udah mending kita yang jadi mereka. Kalau kita nggak bisa, ya udah siapkan anak cucu Anda. Kalau Anda bilang, oh nggak bisa, usia saya sudah tua. Oh, Anda punya anak cucu, Anda punya kesempatan. Kalau nggak anak cucu, Anda bisa mendidik orang. Ya, Anda bisa jadi guru, bisa jadi mentor dari orang-orang yang suatu saat akan membawa perubahan. Seperti yang Anda inginkan. Ya. Anda bisa jadi mentor, nggak harus jadi bapak, nggak harus jadi kakek juga kan. Ya, banyak cara. Tetapi gunakanlah cara-cara yang benar. Gunakanlah cara-cara yang membangun gitu. Jangan mentalnya itu hanya mental koar-koar ya, menghujat, memfitnah gitu. Kalau Anda rasa nggak setuju, ya Anda buatlah perubahan. Ya, banyak cara dengan membuat perubahan itu. Ya mungkin Anda kasih opini, atau Anda buat blog, Anda buat website, Anda suarakan suara Anda melalui konten-konten YouTube. Tapi dengan cara yang benar gitu. Dengan cara yang benar. Mengkritik itu bagus. Ya. Kritik itu dibutuhkan. Kalau orang sudah nggak mau dengar kritik, artinya dia sudah mati. Ya. Jadi kritik itu kita harus dengar. Dan kalau kalian rasa memang ada yang salah, ya silakan kalian kritik. Dan saya rasa semua orang akan mendengar kok kritikan kalian. Yang penting kritikan kalian sesuai. Jangan nggak sesuai kritiknya gitu kan, asal cuap-cuap gitu. Wah ini begini begitu, izinnya dipersulit. Dari mana izinnya persulit? Sama semua kok. Ya. Kenapa kami nggak bisa bangun rumah ibadah? Loh, siapa bilang nggak boleh? Memang ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh bangun rumah ibadah. Tapi syaratnya dilengkapi. Jangan syaratnya nggak ada, terus kalian keluar-keluar gitu. Kewajiban nggak dipenuhi, tapi minta hak. Ini yang kacau gitu. Kewajiban dulu dipenuhi, baru minta hak kalian. Jangan minta hak duluan, kewajiban belakangan, terbalik kalian. Kalian lihat sepatu, hak itu di belakang kawan-kawan. Hak sepatu itu lokasinya di belakang. Jadi itulah yang terjadi. Dan yang terakhir ya, kalian juga dengar saat ditanyakan apakah Sarah Ayu akan kembali ke Saifuddin. Ya, apakah dia akan kembali ataukah cerai atau apa gitu ya. Sarah Ayu dengan tegas mengatakan di Kristen tidak ada cerai, sehingga dia nggak akan cerai gitu kan, kecuali mungkin meninggal. Kalau meninggal mungkin lain cerita kan gitu. Ya karena kan di Kristen itu mereka nggak boleh cerai, tapi kalau sudah kematian yang memisahkan, nah itu lain cerita, boleh lagi nikah lagi kan gitu, sudah boleh nikah lagi. Jadi kembali, kalau Sarah Ayu punya case, dia bilang udah terlalu parah, pisah tapi nggak cerai mungkin ya, mereka pisah tapi nggak cerai. Terus kalau Saifuddin ingin kembali, yang paling penting adalah minta maaf ke keluarganya, karena ini sudah melibatkan keluarga, bukan hanya melibatkan Saifuddin dan Sarah Ayu ya. Sudah banyak orang-orang yang di sekeliling yang ikut terlibat dalam hal ini ya. Apalagi kita tahulah bagaimana fitnahan-fitnahan dibuat oleh Saifuddin kepada keluarga Sarah Ayu, bapaknya juga disebut-sebut ya. Aduh, saya juga no comment lah gitu. Kita bisa bayangkan, walaupun Sarah Ayu ini adalah seorang murtadin, ya, walaupun dia bilang keluarganya nggak bisa terima lah, ya, orang-orang menolak dia, keluarganya menolak dia, tapi apapun cerita, kalau anak Anda disakiti, nggak mungkin bapaknya terima, ya, kecuali bapaknya bapak bejat, bapak nggak benar gitu kan. Selama ini bapak yang benar, nggak mungkin dia terima anak perempuannya diginiin sama si Saifuddin, bahkan difitnah-fitnah selingkuh lah, ya sudah beginilah, sudah begitulah, aduh. Jadi ya Saifuddin harus meminta maaf kepada keluarga besarnya agar ini bisa clear ya, agar ini bisa beres, agar bisa reda kan gitu. Menurut Sarah Ayu. Jadi bukan minta maaf hanya kepada dirinya, tetapi kepada keluarganya. Itu syarat dari Sarah Ayu agar Bambang Udin bisa kembali atau mereka bisa bersatu kembali kan gitu. Dan Sarah Ayu siap ya istilahnya mengurusi Saifuddin. Siap mengurusi ya, walaupun misalnya harus masuk penjara atau apa gitu, akan tetap menemani sama seperti dulu saat pertama kali mungkin kan gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semua kembali ke Saifuddin, hidup dia, ya bukan hidup kita juga nggak bisa ngatur. Dan memang benar yang dibilang sama Sarah Ayu gitu kan. Kalau dari penonton itu kita nggak bisa dengar semua gitu. Tentu saja ada pro ada yang kontra.
Ya, harusnya yang jadi pertimbangan tuh ya keluarga dekat gitu. Karena apapun cerita yang ada untuk menemani kamu di saat-saat susah, ya bisa jadi ya istri kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu gitu. Bukan orang-orang di luar ini gitu. Orang-orang di luar ini paling ya cuma dukung-dukung, ya terus juga hilang. Kita ambil ambil contoh kasus KC lah kan gitu. Jadi kembali lagi, semoga ini jadi pelajaran ya buat Pak Saipudin, dan semoga apa yang disampaikan Sarah Ayu ini membuka mata teman-teman, ya, terutama teman-teman yang masih fans buta kepada Saipudin ya, untuk Anda telaah baik-baik gitu. Benar nggak yang dibilang Sarah Ayu? Wajar nggak yang dibilang Sarah Ayu kan? Apalagi ini kan kapasitasnya istri, bukan orang luar. Bukan dia nih pacarnya, bukan selingkuhannya gitu kan. Tapi memang istrinya yang sah yang mengurus Saipudin selama ini. Ya, bahkan disebut bayi raksasa Saipudin ya. Sarah Ayu di Amerika sampai kerja keras, kerja sampai malam. Saipudin yang ongkang-ongkang kaki ya, bahkan beli es krim, jalan-jalan, makan-makan gitu kan, santai-santai. Oke, mungkin itu mungkin itu saja yang bisa kita laporkan ya. Dan sekali lagi saya mengetuk ini pintu hati saudara-saudara yang menonton yang ingin membantu perjuangan kami menjawab fitnahan kepada Islam yang makin hari makin berat. Ya, sungguh sangat berat, tetapi belum bisa saya ceritakan semua. Tapi suatu saat pasti akan saya ceritakan ya sebenarnya apa yang terjadi, dan ya bagi teman-teman yang tergerak dapat menyalurkan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Setiap bantuan kalian sangat berarti bagi kami untuk sekarang. Ya, sangat berarti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.